Tidaklah seseorang mencintai seseorang Hmm. itu karena Allah, dan membenci pun karena Allah. Ketika kita melihat, kita menemukan pelaku maksiat, bagaimana kita tetap mencintai sosoknya dan membenci daripada perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatannya ini yang mengandung murka Tuhan. Nah, ketika kita membencinya, hakikatnya kita mencintai saudara kita tadi. Ketika seseorang menganggap bahwa Allah Akbar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mengatur, Allah yang segalanya, maka dia akan merasa tentram di atas muka bumi. Nah, itu syarat cinta. Kalau belum ada itu, jangan bicara cinta. Kalau belum ada rasa tentram dalam hati ketika ingat Allah, jangan bicara cinta. Kalau kita belum merasa aman ketika kita bertuhankan Allah, jangan bicara cinta. Apa bukti kita ini cinta karena Allah? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa cinta kita ini karena Allah? Ketika ada seseorang berbuat kebaikan kepada kita, kita mencintainya. Dan ketika dia berbuat keburukan kepada kita, kita tetap mencintainya tanpa mengurangi rasa cinta kita kepada wujud insannya. Jalan imajinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Amimun, dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Leo. Pak Leo. Di mana? Di Jalan Imajinasi. Yang mana kita tetap akan membahas tentang perihal yang aktual yang terjadi di sekitar kita. Tentu bersama guru yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Ustadz Sohibul Hil bin Ki Haji Abdul Aziz. Langsung saja kita sama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masih semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin taala. amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ditemani oleh teman saya ini, Ustaz. Ya, Bang Leo ya. Ah, Masya Allah, masih tetap eksis antum berdua ya. alhamdulillah. Ngopi masih? Alhamdulillah. Masih tetap. Ngopi itu kan bisa jadi ngobrol perkara iman kan gitu. Amin amin. Iya. Jadi malam ini apa yang nak kita bahas lagi nih? Insya Allah kita akan mengangkat tema nih, Ustaz, tentang perkara pokok. Perkara pokok yang mana itu menjadi landasan dalam Islam. Pondasi. Pondasi. Iya. Pondasi Islam itu kan iman, Islam, ihsan. Nah, yang kita akan bahas tentang masalah iman itu, Ustaz. Ya, ya. Jadi saya pernah mendengar hadis Rasulullah yang berbunyi salasun man kunna wajada fi halawatul iman. Jadi ada 3 orang yang mendapatkan manisnya iman. Nah, untuk itu sebelum melangkah ke hadis selanjutnya, saya itu ingin bertanya, iman itu seperti apa, Ustaz? Ya. Mahwal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pembahasan kita pada malam hari ini berarti berhubungan dengan pondasi dalam agama. Jadi ada rukun Islam pertama, kemudian rukun iman, kemudian ihsan. Oke. Tidak kita bisa mendapatkan makna iman yang sesungguhnya, karena iman itu ialah percaya kepada sesuatu yang tidak tampak. Ya. Ya kan? Tapi bisa dirasakan. Tidak tampak tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Oke? Nah, maka kita tarik ke belakang dulu. Maka Islam itu syaratnya syahadat. Penyaksian. Nah, tidak mungkin timbulnya keimanan tadi. Iman kan kalau kita artikan secara bahasa kan amana yu'minu, artinya percaya. Oke? Seseorang bisa dikatakan percaya ketika dia sudah menyaksikan. Ya benar. Bisa penyaksian itu dengan telinga, bisa penyaksian itu dengan panca indera mata, atau bau, hidung, atau lisan. Dan ini bisa dikatakan penyaksian.
seberapa besar makrifatnya dalam penyaksian tersebut. Ya. Makanya Islam dulu. Oh, belum iman dulu tuh. Iya, kenapa? Karena perkara iman ini perkara yang sudah perkara hati sudah nih. Iman ini perkara hati. Ya, ya. Makanya saya terjemahkan iman tuh percaya dalam kata lain adalah kesadaran setelah penyaksian. Contoh begini. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, berarti itu penyaksian, setelah itu baru mendirikan sholat. Maka kalimat aqimis sholat li dzikri ini, yang diingat apa setelah penyaksian? Tidak mungkin kita ingat sesuatu kalau tidak kita lihat. Ya. Nah, ini korelasinya. Nah, hasil daripada penyaksian itu tadi nanti baru masuk kepada wilayah rukun iman. Perkara hati. Nah, maka kalimatnya adalah hati itu bisa diartikan iman itu bisa diartikan percaya. Kenapa dia bisa percaya? Penyaksian setelah kesadaran Setelah penyaksian. iya, kesadaran yang sempurna setelah penyaksian. Itu pondasi tadi. Nah, maka baru masuk kepada wilayah yang ketiga apa? Ihsan ka'annaka tarahu. Jadi kesadaran pertama adalah seakan-akan kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Terus, fa'illam takun tara, fa'innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa menyaksikan Tuhan, maka yakinlah dengan kesadaran keimanan tadi bahwa Allah melihat kita, kan gitu. Ya. Kita melihat Allah, kalau tidak bisa, ya yakini dengan kesadaran dan keimanan bahwa Allah melihat kita. Jadi seperti itu. Nah, ini makna iman adalah penyaksian, kesadaran setelah penyaksian. Jadi iman itu bisa kita artikan adalah sebuah kesadaran totalitas seorang hamba kepada Tuhannya. Setelah dia melihat melalui panca inderanya. Panca inderanya bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa rasa, bisa penciuman, Bisa akal dia juga. bisa akal. Jadi seperti itu. Lalu korelasi dengan hadis Nabi al-iman qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus, itu salah satunya maksudnya. Jadi kata Nabi itu iman itu adalah qaulun, perkataan, wa fi'lun yang turun naik. Turun naik. Lalu menurut Imam Ali radhiyallahu an, lau kasyafali al-ghata mazdadtu imana. Meskipun aku terbuka hijabku, maka tidak akan menambah sedikit pun keyakinanku dan imanku gitu. Itu gimana Ustaz? Kok seolah-olah Mengurangi ya. iya ya tidak berkurang. Tidak berkurang imanku kepada Tuhan, kan gitu. Nah, sebenarnya hubungan antara dua hadis ini hubungan yang sangat erat. Artinya bahwa kalaulah surga itu bisa dikategorikan 7 tingkatan, Ya. bisa dilevelkan 7 tingkatan. Nah, iman juga seperti itu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan al-imanu qaulun, ucapan, wa fi'lun, dan perbuatan, ya kan? Ya. Yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, sebenarnya ini berbicara konteks wilayah orang yang sedang belajar, orang yang sedang termotivasi dengan suatu amalan. Contoh begini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan ini. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, jadi dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terkadang ada orang-orang yang terfokus kepada kalam, sehingga zikir dalam satu hari misalnya 1000, besok bisa berkurang, ya kan? Ya. Besok bisa kurang 100. Ya, kan tadi ada juga yang perbuatan, kadang-kadang baca Quran. Ya. Baca Quran satu hari ini mau baca Quran ya terus. Kasih nak baca Quran ya terus. Satu hari ya. Habis itu Besok enggak. tidak. Ya. Nah, ini adalah cara Rasulullah menasehati seseorang. Jadi iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Sebenarnya adalah kesadaran seseorang. Adalah kesadaran. Nah, sedangkan perkataan Sayyidina Ali tadi bahwa meskipun Allah membukakan hijab
sehingga aku bisa melihat ars dan sebagainya, tidak akan mengurangi imanku kepada Tuhan gitu. Kenapa? Karena apapun yang dipandang oleh Sayyidina Ali itu sudah tidak lagi pandangan kepada makhluk, tapi pandangan kepada sang zat itu tadi. Nanti hubungannya apa tadi? Manisnya Manisnya. iman. Kenapa dikatakan manis? Manis itu adalah zatnya, gula itu adalah sifatnya. Sifat gula itu Manis. manis itu zatnya, gula itu sifatnya. Yang kata Sayyidina Ali, seandainya pun dibukakan oleh Allah, itu adalah gula. Sedangkan Sayyidina Ali sudah tahu rasa gula itu seperti apa. Manis. Apakah setelah kita mendapat manis perlu cari gula lagi? Sudah. Nah, yang dibukakan itu adalah semua ilamat-ilamat ketuhanan. Sedangkan Sayyidina Ali pandangannya sudah kepada keimanan, dia sudah kepada Tuhannya. Oh, ya. Jadi seperti itu. Tercerahkan. Jadi konsepnya pada dasarnya Nabi itu Mentarbiyah seseorang. Ada pertanyaan Pak Leo? Ya, mungkin tentang manisnya iman, Ya. cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Hmm. Bagaimana dengan cinta anak, cinta orang tua, di mana letak hubungannya, Ustaz? Ya. Tadi itu cinta kepada Allah, salah satu hadis. Ayyakuna Allah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Artinya gini, bahwa tadi antum ada membaca satu hadis gitu. Tapi kan udah habis tuh. Ya. Nah, jadi ini yang mau kita bahas nih gitu. Iya. Pak. Oh iya. Lanjutannya itu kan salah man kunna fihi wajada halawatul iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Ya. Ya. Jadi berarti pertanyaannya tadi bahwa salah satu seseorang yang mendapatkan manisnya iman Ada tiga kan gitu. Yang pertama, menjadikan Allah lebih dicintainya. menjadikan Allah dan Rasulnya Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. selainnya kan gitu. Ya. Jadi pertanyaan Pak Leo, Cinta kepada makhluk, cinta kepada orang tua dan anak, sedangkan di dalam hadis ini Cinta Allah cinta dan Allah dan Nabi. Rasulnya. tak boleh berarti cinta pada selain Selain itu. itu. Nah, itu kan pertanyaan begitu. Ah, Nah, sekarang sederhananya begini. Kita adakan dua sudut pandang. Ya. Sudut pandang secara ulama syariat bahwa yang dimaksudkan dengan tidak boleh cinta selain daripada Allah dan Rasulnya. Berarti bagaimana dengan cinta anak, cinta seorang tua kepada anak, cinta kita kepada orang tua dan sebagainya, cinta kita kepada dunia, Ya. jangan begitu. Nah, sebenarnya ketika cinta kita kepada anak, siapa yang perintahkan? Allah dan Rasul. Iya. Cinta kepada orang tua siapa yang perintahkan? Nah, sebenarnya ketika cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak, itu bagian daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Yang perintahkan siapa? Rasul. Allah dan Nah, kenapa? Karena kita ini kembali kepada hukum Tuhan. Itulah wujud cinta. Berarti kita sekarang membahas tentang masalah cinta nih. Oh, cinta, mahabbah. Mahabbah. Ini cinta Nah. seperti itu. Yang kedua nih Ustaz, yang kedua ini kan seseorang tidaklah seseorang mencintai seseorang itu karena Allah dan membenci pun karena Allah. Lalu korelasinya ketika sepasang kekasih yang memadu cinta, bagaimana bisa melandaskan cinta itu dengan Allah dan Rasulnya gitu? Ya. Nah, itu gimana gitu? Mencintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah, Cintai ya kan? Cintai aku karena Allah kan begitu lagunya itu kan? Benar. Right. Ya.
Artinya mencintai seseorang karena Allah ialah ketika orang tersebut dapat menjadikan sebab kita ingat kepada Allah. Tapi bukan kepada dan membenci seseorang itu karena Allah, bukan orangnya, tapi perbuatan yang dilakukannya. Contoh, ada peminum khamar, jangan benci zat orangnya, tapi benci maksiatnya. Iya kan gitu. Nah, cuma sekarang ini seakan-akan perbuatan khamar itu melekat kepada pelakunya sehingga seakan-akan tidak ada taubat baginya. Nah, jadi ini bukan cinta namanya. Yang pada dasarnya membenci karena Allah itu juga cinta. Membenci karena Allah juga cinta. Juga cinta. Iya. Sekarang begini, kalau kita membenci orangnya, bagaimana kita menasihatinya? Kalau kita membenci orangnya, bagaimana kita mengajak dia kebaikan? Iya. Oke? Iya. Nah, ketika kita menemukan pelaku maksiat, bagaimana kita tetap mencintai sosoknya dan membenci daripada perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatannya ini yang mengandung murka Tuhan. Nah, ketika kita membencinya, hakikatnya kita mencintai saudara kita tadi. Maka dari ini kalau kita pikir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanggil iblis dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Bukan dengan zatnya, dengan sifatnya. Iya. Ablasa. Iya, orang putus Ablasa. asa kan gitu. Nah, atau saya itu pernah teringat Ustaz, ketika sebuah lagu India, Rabbani Banani Jodi, yang artinya aku melihat Tuhan di matamu. Artinya dia mencintai seseorang itu karena melihat ada unsur Tuhan di dirinya. Itu gimana? Apakah bisa termasuk? Iya. Contoh, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta Yuhibba li akhi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa kan? nasi ajmain. Ya kan gitu. Bahwa seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah sehingga kata Nabi, aku lebih dicintai. Kalimat di situ yaitu menggunakan kalimat fi'lul mudhari. Artinya kecintaan yang terus-menerus. Tanpa putus. Akuna. Artinya kecintaan kepada Nabi itu mendatangkan ketentraman. Ya, Oke? Sakinah. Kan? Ya. Kecintaan kita kepada Nabi itu mendatangkan ketentraman hati. Kenapa? Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Fattabi'uni. Syarat mendapatkan cinta Allah, cintai Nabi. Cintai Nabi. Oke? Saya pernah mendengar kalam daripada Syekh Rahimuddin Al-Bantani. Kata beliau, kenapa Nabi suruh bilang begini? Kau tidak akan beriman kepada Allah sebelum aku lebih kau cintai daripada anak istrimu, daripada orang tuamu. Kenapa? Karena tidak ada cinta yang sempurna yang dapat kita ambil ibrah, pelajaran, kecuali cinta kita kepada Nabi, kemudian kita membawa rasa cinta itu kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada seluruh manusia. Jadi kan kelihatannya Nabi itu egois. Ya, benar. Harus aku dulu dicintai, kata Nabi. Maksudnya adalah Nabi memberi isyarat kepada kita, karena ketika engkau cinta kepadaku, kau akan mencintai keluargamu dengan caraku mencintai keluargamu. Mengajarkannya. Iya, ada tarbiyah dalam kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, jadi seperti contoh. Ketika kita melihat belajar tentang sejarah sirah nabawiyah, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah tangganya, ya kan, kemudian menjahit sendiri bajunya. Iya. Ya, itu apa tujuannya? Adalah menghargai daripada pekerjaan istri. Kenapa? Karena kalau Nabi itu sesuatu yang bisa dikerjakan, dia kerjakan.
Jangan begitu. Ya. Nah, artinya bahwa karakter Nabi itu sebenarnya adalah membawa daripada sifat-sifat ilahiyah. Nah, setelah kita mencintai Nabi, maka kita akan mewarisi sifat daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjawablah pertanyaan tadi. Apa? Sesungguhnya aku melihat Tuhan di dalam dirimu. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala ketika seseorang melakukan sebuah keburukan, datang kepadanya meminta maaf, pasti aku maafkan, kata Allah. Ya kan? Ya. Maka sifat pemaaf itu adalah sifat ilahiyah. Itu akhlak Nabi SAW. Nah, beda kita dengan manusia. Terkadang manusia itu ketika kita berbuat kebaikan, 1000 kebaikan, satu keburukan, hilang yang 1000, timbul yang satu. Ya. Beda Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala 1000 keburukan dia lakukan, satu kali dia bertaubat, maka Allah hilangkan 1000 keburukan itu tadi. Ya. Masya Allah. Karena satu kebaikan. Iya. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan akan perkara itu. Iya. Allahu a'lam bissawab. Gimana Pak Leo? Ya. Ada tambahan? Mungkin nanti masih masalah cinta, Ustaz. Masalah Ya, ya. cinta. Kalau untuk masalah cinta dan ini, apakah ada syarat-syarat cinta, Ustaz? Ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tadi apakah ada syarat-syarat? Sebenarnya kalau cinta ada syaratnya. Cinta seseorang karena ada syaratnya, maka itu bukan cinta yang murni. Oke? Ya. Aku mau menikah dengan seorang wanita, pertama tinggi, Betul. putih. Ini syarat namanya. Syarat. Berarti itu sebenarnya bukan cinta tapi ego. Iya. Hawa nafsu. Iya, ego dia. Karena hakikat cinta sejati itu ialah bagaimana dia bisa memberikan ketentraman kepada pasangannya tanpa sebuah syarat. Tapi kalau ada syaratnya bukan sebuah cinta. Nah, itu kalau kita bicara secara garis umum ya. Ya, ya. Kan kadang-kadang seperti itu. Akan tetapi di dalam kitab Fathur Rabbani maka dikatakan bahwa ada syarat mahabbah kepada Tuhan. Ada syaratnya. Ada syarat cinta kepada Tuhan, kata beliau. Yang pertama apa kata beliau? Merasa tentram ketika bersamanya. Ketika bersama Allah. Ketika bersama Allah, jadi gini, ketika kita ilustrasi ya, ketika kita bersama pasangan yang kita cintai, tentram enggak kita? Tentram pasti. Oke. Ya. Nah, syarat cinta pertama adalah ketika engkau bersamanya kau merasa tentram. Ingat dalilnya? Innallaha ma'as. Nah, orang yang sabar itu orang yang merasa bersama Tuhan. Seharusnya tentram. Maka karena sabar itu bukan terbit dari seseorang, akan tapi pemberian dari Tuhan. Oke? Ya. Sabar itu pemberian dari Tuhan. Ya. Nah, ketika seseorang itu ada wilayah sifat sabar, tandanya dia sedang tentram bersama Tuhan. Namun kalau kebalikannya gimana, Ustaz? Iya. Sabarlah kau nih sabar. Sabar itu bukan ucapan. Oh gitu. Sabar itu bukan ucapan, tapi sabar itu adalah akhlak. Sabar itu adalah Akhlak. akhlak. Apakah perlu dipaksakan? Tarbiyah boleh. Oh. Nah, maka tarbiyah itu boleh. Tarbiyah itu boleh. Tarbiyah itu boleh. Ya, Tidak jadi melanggar syariat. tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua syarat cinta itu ialah kau tidak merasa takut dengan apapun ketika kau bersamanya. Jadi kalau ada rasa itu kita kepada Allah, itulah baru kita katakan cinta. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kita menganggap merasa bahwa kita selalu bersama Allah, maka tidak ada yang kita takuti. Contoh begini. Antum berjalan, kemudian ada bodyguard 4 orang, bosak-bosak badannya. Aman. Tentram enggak? Aman kan? Nah, Pak Leo ya. Aman. aman kan? Ya, ya. Rasa aman itu ketika kita menganggap, kita merasa bahwa Allah dekat dan Allah menguasai dan Allah mengatur
sehingga tidak ada yang mendatangkan mudarat kecuali Allah Ta'ala. Dan ketika kita timbul rasa aman ketika kita mengingat Allah, itulah cinta sebenarnya. Jadi cinta itu bukan aku cinta kepadamu, bukan seperti itu. Ya. Makanya ketika ada pasangan suami istri misalnya, yang dikatakan cinta ialah ketika sang istri dekat kepada suami, ada ketentraman, ada kenyamanan, ada ketentraman. Nah ini cinta, bukan cinta tuh yang aku cinta dengan kau yang, bukan. Bukan itu. Bukan. diucapkan. Tapi itu perkara wilayah rohani hati. Ketika kita dekat dengan dia, kenapa aku tentram ya? Kenapa aku tenang ya? Itu tanda cinta. Yang berhubungan dengan Allah. Ya apapun itu. Apalagi kita bicara Tuhan. Ini kan ilustrasi sederhana. Ilustrasi. Oke, contoh begini. Seorang anak akan merasa tentram, merasa aman ketika dekat orang tuanya. Iya. Oke? Nah, begitu juga kalau kita kembalikan kepada hukum asal, ketika seseorang menganggap bahwa Allah Akbar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mengatur, Allah yang segalanya, maka dia akan merasa tentram di atas muka bumi. Ya kan? Nah, itu syarat cinta. Kalau belum ada itu jangan bicara cinta. Kalau belum ada rasa tentram dalam hati ketika ingat Allah, jangan bicara cinta. Kalau kita belum merasa aman ketika kita bertuhankan Allah, jangan bicara cinta. Gini nih Ustaz. Saya tuh kalau ya kita ilustrasikan dengan ketentraman tadi nih Ustaz ya. Pembahasan ketentraman. Jadi dulu mungkin kalau seseorang keluar dari rumah, dia harus membawa pisau agar dirinya tentram, dirinya aman. Ya mungkin sebab itu tidak tahu ya. Dan sekarang saya ketika keluar rumah harus bawa HP. Kalau tidak bawa HP kayaknya tidak tentram. Ya. Apakah bisa diilustrasikan seperti itu? HP kadang tinggal enggak? Ketika harus balik lagi. Ya. Kadang tinggal. Kadang tinggal. Pisau kadang tinggal enggak? Kadang tinggal. Oke, Tuhan. Nah itu permasalahan. Ya artinya bahwa jangan bicara cinta dulu. Jangan bicara cinta dulu kepada Tuhan. Wujud jadi begini. Yang kita tahu selama ini, yang dikatakan fardu ain itu sholat. Ya. 5 waktu. Betul tak? Ya betul. Sholat 5 waktu. waktu. Fardu ain. Tetapi kenapa Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Ternyata hubungan antara hasil daripada sholat itu fahsya'i wal munkar. Berarti ada fardu ain selanjutnya. Oh ya. Oke? Ya. Yang tanpa kita sadari ketika Allah berbicara hafidhu Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Sholatul wusta. Nah, as-sholatul wusta ini ialah perkara fardu ain juga. Apa? Tawakal, ikhlas, sabar, itu fardu ain. Berarti as-sholawatul wusta itu penafsirannya adalah ikhlas, sabar, tawakal. Bukan yang asar. Ya itu secara syariatnya seperti itu kan. Sholatul wusta itu kan sholat asar, sholat subuh kan. Justru ini jadi polemik di masyarakat juga. Karena saya pernah bertemu dengan seseorang, dia mengatakan di antara 5 waktu tadi, kata dia, hanya 2 waktu yang penting, subuh sama asar. Saya bilang dapat dari mana? Saya bilang, oh itu kata ulama, kata dia, sholatul wusta, kata dia kan. Nah, maka secara tafsir ma'rifah, secara tafsir ulama tasawuf mengatakan sholatul wusta itu adalah kekhusyuan. Itu fardu ain juga? Itu fardu ain. Sabar itu fardu ain, tawakal itu fardu ain, itu wajib. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz? Ketika orang itu sudah sholat, cuma fahsya wal munkar masih? Itu gimana? Kan inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat gak, membuat gak keji mungkar. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Kita menyikapinya itu bagaimana? Sholat ini kan alladzina yadhunnuna annahum mulaqi rabbihim thumma ilaihi turja'un. Jadi artinya ketika orang itu sholat tetapi dia tidak merubah daripada karakter wilayah rohaninya dan karakter wilayah
aktivitas basyariahnya, artinya fahsya itu kan perkara hati, mungkar itu yang nampak kan gitu. Nah, artinya bahwa belum adanya pertemuan ketika sholat itu kan adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Jadi dia ketemu dengan Tuhan. Nah, berarti dia belum ketemu dengan Tuhannya dalam ibadahnya. Hanya aktivitas basyariah saja. Ya. Dia sholat tuh hanya aktivitas sholat saja udah. Diri, sujud, ruku. tercerah. Nah, makanya ada dikatakan sholatul wusta tadi. Kenapa? Yang menjaga itu wilayah kekhusyuannya kepada Allah. Apa itu khusyuk? Khudu wal khudu. Rasa takut dia kepada Allah itu ada. Ini seperti itu. Ini kita kalau berbicara masalah cinta, sebuah perasaan. Nah, maka cinta itu tidak bisa didefinisikan. Cinta itu adalah, nah, cinta itu seperti kalau saya lihat ada kisah, pernah dengar kisah Rabi'atul Adawiyah? Iya, ada. Oke. Jadi ada seseorang syekh, seorang ulama datang ingin melamar daripada Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia ingin melamar, terus dia bilang, "Antum mau ngapa di sini?" "Saya ingin melamarmu. Apa yang menyebabkan engkau tertarik kepadaku?" "Dua bola matamu yang indah." Terus apa kata Rabi'atul Adawiyah? "Kamu mau tahu enggak? Ada orang yang lebih cantik daripada aku bola matanya. Adekku. Dan dia ada di belakangmu." Menoleh laki-laki itu. Belakang. Enggak ada. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? "Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan cinta kepadaku sedangkan engkau bisa berpaling daripadaku?" Masya Allah. Jadi artinya bahwa Rabi'atul Adawiyah mau mengatakan bahwa cintaku kepada Allah itu tidak neko-neko. Bukan sesaat aja. Bukan sesaat. Gitu. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau cinta itu ada syaratnya, maksudnya artinya harus begini, harus begini, harus begini. Itu bukan cinta, itu egois namanya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah tercerahkan ya Pak Leo ya. Iya, iya. Sangat tercerahkan. Masya Allah. Alhamdulillah Guru. Setelah dialog kita di jalan imajinasi ini, Iya. banyak yang kita dapatkan. Untuk itu kesimpulannya Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Kesimpulan yang pertama, kalau kita mau mendapatkan manisnya iman kepada Allah, maka cintai Allah dengan mencintai Rasulullah, sehingga kita bisa belajar daripada bagaimana Rasulullah cinta kepada Allah. Seperti itulah cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidaklah kita mencintai seseorang karena menjadikan orang tersebut sebab kita cinta kepada Allah. Dan ketika ada saudara kita yang berbuat suatu kemaksiatan, tetap cintai wujudnya. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Nasihat saya bahwa apa bukti kita ini cinta karena Allah? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa cinta kita ini karena Allah? Satu, ketika ada seseorang berbuat kebaikan kepada kita, kita mencintainya. Dan ketika dia berbuat keburukan kepada kita, kita tetap mencintainya tanpa mengurangi rasa cinta kita kepada wujud insannya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian daripada dialog kita dengan guru yang kita muliakan. Semoga bisa menjadi bekal kita di setiap kehidupan kita, di langkah kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Amimun dan Pak Leo sangat mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang selalu mensupport channel kami. Jangan yang sudah lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Tetap di mana? Di sini. Di jalan imajinasi bersama guru kita Al-Ustadz Sahibul Hail bin Kiai Haji Atul Jaz. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.